Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama sekali mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah musibah dari Allah dan usaha manusia. Kalau kita berbicara tentang musibah, bahwa musibah itu merupakan suatu sunatullah, suatu ketetapan Allah yang diturunkan kepada manusia di permukaan bumi ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak satu bencana pun yang akan menimpa di permukaan bumi ini dan juga pada dirimu, melainkan semua itu sudah termaktub dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berdasarkan ayat di atas tadi, bahwa kita tidak bisa membantah bahwa musibah itu ternyata jauh sebelum kita dilahirkan di permukaan bumi ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tinggal menerima dan menjalankannya saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita coba melihat jenis dan bentuk cobaan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia di permukaan bumi ini. Hal ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus minas samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini dinyatakan oleh Allah bahwa sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan dari harta, jiwa, dan buah-buahan, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa ada beberapa bentuk ujian, cobaan yang akan diberikan dan akan diturunkan oleh Allah di atas dunia ini. Urutan yang pertama itu adalah minal khauf, rasa takut dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ujian yang ada dalam ayat ini kalau kita coba menghubungkan dengan apa yang terjadi hari ini, yang sangat tidak asing lagi bagi masyarakat pada hari ini, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. Di mana dampak dari virus yang muncul di dunia ini, yang melanda negeri kita ini, itu akan membuat masyarakat dihantui oleh ketakutan, diselimuti oleh rasa kecemasan, dan lain sebagainya. Walaupun dalam ayat itu tidak nyatakan bahasa corona atau COVID, tetapi kita bisa mengkiaskan bahwa, menghubungkannya bahwa bentuk atau dampak dari virus corona yang diturunkan oleh Allah itu adalah khauf, rasa ketakutan yang sangat luar biasa, dan juga akan mengakibatkan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kenapa bisa terjadi ini? Karena saking takut dan cemasnya masyarakat hari ini dengan adanya virus corona, mereka tidak bebas untuk beraktivitas keluar, tidak bebas untuk mencari nafkah keluar. Nah, mereka yang
untuk menjaga diri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini jenis cobaan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Walaupun demikian, ayat menyatakan, Allah menjelaskan bahwa musibah jauh-jauh hari sudah diciptakan oleh Allah, dan ujian itu nyata-nyata akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan kita jangan pernah suuzon, jangan pernah bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menurunkan ini, bahwa Allah menciptakan ini, tentu ada hikmah dan manfaatnya di balik hal itu. Coba kita buktikan kaum muslim. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ayat ini menjelaskan, apakah mereka dibiarkan begitu saja dengan mengucapkan saya beriman dengan Allah, sementara mereka belum berikan ujian. Jadi berdasarkan ayat ini Allah menegaskan bahwa wabah virus corona diturunkan Allah kepada kita dalam rangka untuk menguji dan melihat potensi keimanan seseorang, sejauh mana keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh manusia tersebut, dan juga untuk melihat sejauh mana apakah keimanan yang dimiliki itu sudah paripurna atau bagaimana. Jadi intinya ayat ini menjelaskan bahwa wabah, musibah, bencana yang diberikan oleh Allah di atas dunia ini adalah dalam rangka untuk mentes, menguji tingkat kemampuan keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum cukup kita mengucapkan kalimat amanna billah, tidak cukup. Sebelum diuji oleh Allah, maka di saat diuji oleh Allah, disitulah kita lihat kejujuran seorang hamba. Apakah dia sudah memiliki iman sesuai dengan apa yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin kaum muslimin yang rahimakumullah. Oleh karena itu, karena musibah sudah jelas diciptakan Allah, akan diberikan oleh Allah kepada manusia, tujuannya adalah untuk menguji keimanan dan tingkat ketakwaan seseorang. Maka kita sebagai manusia, apa yang perlu kita lakukan dalam menyikapi persoalan seperti ini? Maka menurut pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa upaya yang mesti kita lakukan sebagai umat manusia untuk menyikapi wabah yang melanda negeri kita pada saat sekarang ini, yang tidak hanya Indonesia tapi sudah mendunia. Yang pertama yang perlu kita lakukan, upaya yang pertama yang kita lakukan adalah meningkatkan aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang dibuktikan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan janji yang luar biasa di balik itu. Apa buktinya janji Allah itu? Sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Talaq ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar atau solusi dari persoalan yang dihadapinya, dan juga Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Hadirin rahimakumullah. Jadi langkah yang pertama ini mesti kita lakukan ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan rumit seperti hari ini. Virus corona membuat kita cemas dan takut. Yang perlu kita buat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, jangan kita menjauh dari Allah, tapi kita tingkatkan aspek ibadah kita kepada Allah. Dengan demikian Allah akan memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi hari ini, dan juga rezeki akan mengalir dari tempat yang tidak diduga-duga. Hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti kita lakukan, upaya yang kita lakukan dalam menyikapi persoalan ini adalah proaktif mendukung, mensupport apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita pada hari ini, di mana pemerintah kita hari ini dengan serius, dengan antusias untuk mengajak manusia, untuk mengajak rakyat, masyarakat, warga untuk tidak melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang, untuk tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Apa gunanya ini? Gunanya adalah untuk melakukan tindakan preventif
dan rangka mencegah terjadinya penularan dari virus corona dari orang ke orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang mesti kita lakukan adalah kita harus mengajak keluarga kita, tetangga kita, warga yang terdekat dengan kita dengan persuasif, memberikan keyakinan kepada mereka bahwa ajakan ulil amri, pemimpin kita itu mesti kita ikuti. Mereka melakukan ini, mengajak ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun ada politisir dari persoalan, tidak, semata-mata untuk menyelamatkan umat manusia dari wabah hari demi hari yang sangat menakutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saya mengajak, mari sama-sama kita dukung dan kita proaktif dalam persoalan ajakan pemerintah yang tergabung dalam itu antara ulama dengan pemimpin di negeri kita ini. Hadirin rahimakumullah. Untuk penekanannya, kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa musibah ternyata sudah jauh-jauh hari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma munculnya virus corona itu adalah hari ini. Yang dahulunya mungkin tidak ada istilah corona, tapi hari ini muncul, namanya hasil penemuan adalah virus corona. Kemudian Allah juga sudah menjelaskan bahwa ujian itu memang banyak macam yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia. Kita tinggal hanya menerima dan menjalankannya. Dan tugas kita hanya sebagai manusia berusaha dan berupaya bagaimana kita bisa meningkatkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak warga kita untuk mengikuti imbauan dari pemerintah supaya kita aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.